Apakah ada misalnya keberhasilan dunia itu yang nanti bisa untuk akhirat, atau memang keberhasilan dunia ya dunia, akhirat ada nggak yang bisa dibawa untuk akhirat, Pak Ustadz? Sebenarnya kalau orang itu memahami, umpamanya satu, dia cari rezekinya karena Allah Ta'ala, dia serahkan semua ikhtiarnya kepada Allah, dia hanya menjalankan. Dalam berikhtiar tersebut pasti banyak ujian. Ujiannya yang enak, yang nggak enak itu ujian masuk di titik itu. Yang enak dia syukuri, semuanya datang karena Allah Ta'ala, bukan karena kepandaian dia, bukan karena wawasan dia, bukan karena ijazahnya dia, bukan karena hebatnya dia, bukan karena pandainya dia. Dia langsung mensyukuri bahwa semuanya ini dari Allah. Kalau diuji sesuatu yang tidak enak, dia selalu berpikir, salah saya apa? Mohon ampun. Saya salah saya apa? Mohon ampun. Terus menerus, dan itu diajarkan oleh Allah Ta'ala. Wabil asarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Ini diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dia selalu mohon ampun. Nah, di titik ini Allah itu senang. Ini orang-orang yang mengikuti benar-benar anjuran atau ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah sebenarnya nanti orang-orang ini, walaupun tidak banyak, orang ini diberi keberhasilan oleh Allah Ta'ala. Allah yang memberikan keberhasilan, dan orang itu tahu, nah ini saya itu begini karena Allah. Jadi bukan merasa dirinya hebat, bukan karena dulu bosen karena dia melarat, bukan. Bukan karena dia merasa dulu didoain, enggak, tapi tetap hormat kepada ibu. Kan seperti itu, semua dijalani dengan tahap-tahap yang tidak keluar dari syariat. Ibunya tanya, nah kenapa kamu nggak bilang bahwa dulu saya sering doain kamu? Nah ibunya kan pingin riak, pingin bangga dia lah. Kan anaknya yang tahu agama, kasih tahu, kan gitu. Itulah yang benar sebenarnya. Bukan anaknya ujuk-ujuk langsung memamerkan ibunya di depan jamaah misalnya gitu. Itulah yang namanya bangga terhadap nasab. Bangga. Itu fasik sebenarnya. Jadi makanya kita harus memahami, belajarlah yang benar, fahami, kemudian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai bicara ya ditata yang baik, seperti itu. Mau mulut kita itu besok itu juga akan bersaksi ya. Nanti di akhirat. Mata kita juga bersaksi di akhirat, telinga kita bersaksi di akhirat, otak kita juga bersaksi di akhirat, kolbu hati kita juga bersaksi di akhirat. Dan seperti itu. Nah, ini yang harus kita mengerti, bahwa belajar iman kepada Allah Ta'ala itu tidak gampang, karena memang masuk surga itu sulit, bukan gampang. Banyak para ulama menceritakan bahwa masuk surga itu bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Bukan karena amalnya. Amal masih ada dua, satu karena Allah, dua karena nafsunya. Betul. Kan gitu, nafsu, keinginan dia mau beramal, melakukan amal dibagi lagi menjadi dua, yang baik dan yang buruk, kan begitu. Jadi makanya diceritakan bukan karena amalnya, benar, tapi karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu dari mana? Dari orang tersebut itu taat, takwa kepada Allah. Nah, baru rahmat itu muncul. Taat dan takwa itu kompleks. Jadi tidak hanya cuma satu, sholat saja enggak, puasa saja enggak, kompleks semuanya. Seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, apalagi di depan kamera ya harus hati-hati, bahwa kalau kita tetap la ilaha illallah, ya kita harus memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya jangan menyelingkuhi Allah dengan yang lain. Jangan bilang kalau saya berhasil kayak jadi pebisnis, saya jadi dosen, saya jadi profesor, saya jadi ulama, jadi ustadz seperti ini karena doa ibu saya. Nggak boleh ngomong seperti itu. Tidak boleh. Seseorang ngomong seperti itu juga memberikan ujian buat ibunya. Iya, sama. Sama. Makanya Anda sama itu saling memuji sebenarnya. Ya enggak, kasihan kan. Ya benar. Karena kan gitu. Makanya istilahnya kalau kita itu taat pada Allah Ta'ala, kan mau ngomong aja kita pikirkan yang benar yang mana. Kan itu dasarnya. Jadi enggak sembarangan. Jadi benar di hadapan majelis, ya benar di hadapan Allah. Kan begitu. Ya kan?
semua perbuatan itu tergantung niatnya. Ngerti orang itu, tapi kan nggak pernah dijelasin niatmu itu untuk apa, dunia atau akhirat, kan begitu. Iya benar. Kan semuanya niat. Niatmu karena apa? Karena ingin kaya. Niatmu karena apa? Karena ingin punya istri dia. Kan niatmu, kan semua itu dunia. Iya benar Pak Ustaz. Makanya tergantung niat itu apa loh. Niat itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu niat yang lillahi ta'ala itu sebenarnya. Jadi bukan niat yang sembarangan asal niat, oh saya mau berbuat baik. Enggak, masih belum tercatat itu berbuat baik. Gitu ya Pak Iya. Ustaz. Semua orang berbuat baik. Orang-orang kufur itu juga berbuat baik. Iya betul. Bill Gates itu nyumbangin uangnya berapa triliun itu Iya, ya. benar. Berbuat baik ya. Tapi tanya niatnya lillahi ta'ala nggak kan gitu. Iya benar. Ombil itu kan gitu. Iya benar. Ini harus benar. difahami. Jadi Oh, iya. kalaupun umpamanya masih ragu ya, ini karena ketidaktahuan saya, barangkali salah satunya masih salah satunya dari doa ibu saya, barangkali kan seperti itu. Iya. Tapi kalau dia ingat saudaranya, pada saat dia ngomong itu ingat saudaranya yang tidak berhasil, dia ngomong, tapi saudara saya kok nggak ada yang berhasil ya. Loh, berarti bu saya juga doain saudara saya, berarti juga dari Allah saja. Kan selesai. Oh gitu ya. Kalau orang tahu agama itu, loh, berarti dari Allah saja ya. Maaf ya, dari Allah nggak taunya, kan boleh itu seperti itu. Tapi apakah orang mau seperti itu ngomong? Belum tentu, Pak Ustaz. tentu. Malah dia membanggakan ibunya, dan ibunya malah, oh, dulu kalau dia sekolah nggak saya jaga, nggak saya paksa, malah ikut bangga ibu. Iya begitulah. Iya begitulah. Ya nggak apa-apa. Ini kan belajar. Jadi sama. Jadi istilahnya, apakah kita seperti itu? Ya makanya Haji J itu sama kamu itu seneng tuh. Karena kamu nggak pernah banggain keluarga kamu. Jadi senang beliau itu. Dan jadi kamu nggak ujub, nggak riak, nggak bangga gitu ya. Karena hidup pas-pasan. Iya benar. Kan gitu ya. Astagfirullah. Ya marilah kita pahami bahwa belajar tauhid itu memang ya sulit-sulit tapi ya nggak sulit, ya sulit tapi ya nggak sulit-sulit, tapi intinya adalah niat kita menegakkan tauhid di hadapan Allah ya harus berani seperti itu. Bukan berarti berarti umpamanya ditanyain, Pak Ustadz nggak hormat sama orang tua, senyum saya. Nah, kan nggak perlu ngomong yang seperti itu. Kalau saya sudah ngomong begini kan insya Allah lah ya. Jadi sudah dipahami gitu loh. Jadi nggak perlu diumbar seperti itu, enggak, biasa aja. Ya, makanya kita harus hati-hati karena lisan kita juga nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi hati-hati. Naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan yang seperti orang salah yang seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.